Novel Dokter Tanpa Tanding Yekui ke 2616 sampai ke 2619. Kesengsaraan Surgawi menghubungkan langit dan bumi dan sangat luas, dan di bawah bimbingan Yekui yang disengaja, itu dengan menggila membombardir ke arah perisai lonceng emas. Cahaya menyilaukan luasnya sudut pandang, dan sejauh mata memandang, ada badai petir di mana-mana, penuh dengan kekuatan penghancur. Ketika Raja Chou Agung melihat tindakan Yekui, wajahnya sedikit berubah. Cara menggunakan kesengsaraan Surgawi untuk menyerang musuh terlalu menakutkan. Jika dia yang menderita serangan itu tidak akan bisa diblokir sama sekali. Kemudian, hati Raja Chou yang agung berbinar. Meskipun biksu suci Gunung Roh kuat, tapi kesengsaraan Surgawi Changsheng begitu dahsyat, kali ini dia harus selalu terluka, bukan? Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Hanya untuk melihat bahwa lonceng emas yang menyelimuti biksu suci Gunung Roh, di bawah bombardir guntur Surgawi yang terus-menerus, tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda pecah sedikit pun, tetapi sebaliknya, cahaya Buddha menjadi lebih berlimpah, seolah-olah akan menyerap semua guntur Surgawi ke dalamnya. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan biksu suci Gunung Roh begitu kuat sehingga bahkan kesengsaraan Surgawi pun tidak mampu melukainya sedikit pun. Wajah Yekui juga menjadi sangat jelek. Bencana besar suci miliknya bukanlah bencana Surgawi biasa. Dalam keadaan normal, pasti tidak akan menjadi masalah untuk membunuh kultivator Raja Manusia Suci. Namun, yang mengejutkan, bahkan pertahanan biksu suci Gunung Roh tidak bisa ditembus. Itu terlalu menakutkan. Changsheng, hati-hati, dia bukan kultivator Raja Bijak. Raja Chou yang agung berbicara. Faktanya, bahkan jika Raja Chou Agung tidak mengingatkannya, Yekui telah lama merasakan bahwa biksu suci Gunung Roh bukanlah kultivator Raja Bijak biasa. Dia telah melihat beberapa kultivator Raja Bijak, tidak peduli apakah itu Wu Ji Tianzun dari klan Yin yang pada awalnya, atau Xiao Chonglou dari klan Perbaikan Surga, atau bahkan senior keluarga Shen, senior agung dari klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, klan Pedang King Yun. Tak satu pun dari mereka sekuat biksu suci Gunung Roh. Tak satu pun dari mereka yang memiliki cara menakutkan seperti biksu suci Gunung Roh. Yekui menebak bahwa biksu suci Gunung Roh setidaknya adalah seorang raja suci mutlak, atau bahkan, ada kemungkinan dia adalah raja suci mutlak yang telah menyentuh ambang batas raja semu. Keledai botak tua ini, sebenarnya mampu membawa pemboman kesengsaraan Surgawi, terlalu sesat. Yekui membenci giginya. Tidak hanya itu, biksu suci Gunung Roh juga sangat licik. Ketika Yekui menggunakan kesengsaraan Surgawi untuk membombardirnya, dia hanya menggunakan perisai lonceng emas untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak melawan. Ini adalah betapa briliannya biksu suci Gunung Roh. Kesengsaraan Surgawi mewakili kehendak Tao Surgawi, dan siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan diledakkan tanpa ampun oleh Tao Surgawi. Jika biksu suci Gunung Roh melawan, maka dia akan segera terjebak dalam kesengsaraan Surgawi, dan Tao Surgawi akan menurunkan kesengsaraan yang lebih kuat untuk menghukumnya. Tetapi biksu suci Gunung Roh telah memilih untuk membela diri tanpa melawan, tanpa membuat marah Tao Surgawi, dan dengan demikian, tidak ada yang dapat dilakukan Yekui dengannya. Bagian terburuknya adalah meskipun Yekui tidak dapat menggunakan kesengsaraan Surgawi untuk meledupkan pertahanan biksu suci Gunung Roh, kesengsaraan Surgawi tidak berhenti di situ, dan terus menyerang Yekui. Bagaimanapun, ini adalah bencana yang menjadi miliknya. Selimut guntur dan kilat saling terkait, dan aura ungu yang tak berujung terjalin seolah-olah gelombang dahsyat langsung membanjiri, dan dalam kehampaan, setiap inci ruang dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Yekui langsung terpukul dan badannya retak dan hampir hancur, badannya dipenuhi dengan rasa sakit yang menghancurkan hati dan menusuk tulang. Tepat pada saat ini, biksu suci Gunung Roh memandang Yekui, tatapannya sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua delusi dan perselisihan, dan berkata dengan lembut, "Pelajar Ye, obsesi Anda terlalu berat, Anda sudah terperangkap oleh iblis-iblis di hati Anda. Mengapa Anda tidak mendengarkan biksu malang itu dan berdiri di sana dan membiarkan petir menyerang? Jika tidak, saya khawatir Anda akan jatuh ke tempat yang penuh dengan malapetaka dan kesuraman." "Persiton denganmu." Yekui langsung mengutuk. Kesengsaraan Surgawi begitu kuat, tetapi masih membiarkannya berdiri di sana dan membiarkannya menyerang. Bukankah ini upaya yang disengaja untuk membiarkannya disiksa?
Ye Kui tidak geblek, bagaimana dia bisa mendengarkan nasihat seperti itu. Dia tahu dengan jelas bahwa itu pasti biksu suci Gunung Roh yang melihat bahwa dia adalah badan tua-tua umur panjang dan tidak bisa mati dan tidak bisa membunuhnya, dan tidak punya pilihan selain dengan sengaja muncul dengan ide yang buruk, ingin dia bertemu dengan petir si Urgawi. Keledai botak tua ini, sungguh hati yang buruk. Jejak kemarahan muncul di mata Ye Kui saat dia mengutuk, biksu suci Gunung Roh, orang-orang sepertimu akan pergi ke 18 lapisan neraka setelah kematian. Hahaha, Ye Sisi terlalu banyak berpikir, aku tidak akan mati. Biksu suci Gunung Roh tertawa terbahak-bahak, lalu suaranya berubah dan berkata sambil menyeringai, Biksu Ye, meskipun fisik istimewamu tidak akan mati dengan mudah, tapi membiarkanmu sedikit menderita, aku masih bisa melakukannya. Setelah mendengar ini, firasat buruk muncul di hati Ye Kui. Segera setelah itu, dia hanya melihat biksu suci Gunung Roh duduk di tanah. Tangannya terlipat dan matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia menyatu dengan segala sesuatu di langit dan bumi. Apa yang diinginkan keledai botak tua ini? Saat Ye Kui merasa bingung, biksu suci Gunung Roh perlahan membuka matanya sedalam laut saat dia menatap Ye Kui, dan senyum menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Kemudian, biksu suci Gunung Roh mulai melafalkan kitab suci dengan suara rendah. Pada awalnya, suaranya setipis gumpalan, tetapi ketika tulisan suci semakin dalam, suaranya berangsur-angsur menjadi tebal dan keras. Suara nyanyian bergema di langit dan bumi, terkadang tinggi dan berapi-api, seperti angin dan hujan yang mengamuk, dan terkadang menakutkan dan aneh, seolah-olah 10.000 hantu menangis bersama. Semprul, dia mencoba mengganggu pikiranku. Ye Kui menyadari niat jahat biksu suci Gunung Roh dan hendak menatap pikirannya ketika tiba-tiba, suara gemuruh yang keras keluar dari mulut biksu suci Gunung Roh, seolah-olah itu adalah kekuatan guntur yang mengguncang seluruh gunung dan bumi. Suara itu sepertinya menembus batas ruang dan waktu, mencapai tepat ke lubuk hati seseorang, dan pada saat itu, jiwa langit Ye Kui goyah dan bergetar hebat. Hampir secara bersamaan, kesengsaraan si Urgawi jatuh. Petir tak berujung menyambar, menghantam badan Ye Kui dengan ribuan lubang dan darah. Ketika biksu suci Gunung Roh melihat pemandangan ini, senyum menyeramkan di sudut mulutnya menjadi lebih tebal, dan dia terus melafalkan tulisan suci di bawah nafasnya. Badai petir turun, dan Ye Kui sekali lagi terjatuh dan pingsan, badan fisiknya berubah menjadi kabut berdarah, hanya tersisa Yuan Shen. Pelajar Ye, senang sekali disambar petir dari langit, bukan? Hahaha, biksu suci Gunung Roh tertawa. Keledai botak yang mati, kamu kurang berpuas diri. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu terbunuh dan menginjak kuil suara guntur yang agung. Ye Kui mengertakkan gigi dan mengumpat, saat dia berbicara, dia memulihkan badan fisiknya. Biksu suci Gunung Roh tertawa, yo, mulut besar seperti itu. Kalau begitu, aku akan menambah kesenangan bagimu. Setelah mengatakan itu, Beku suci Gunung Roh mengangkat telapak tangannya dan menekannya, dan seketika itu juga, sebuah swastika emas muncul di tengah telapak tangannya. Setelah swastika itu terbang, dalam sekejap, swastika itu berubah menjadi 1000 petir. Ini adalah metode guntur Buddha. Ribuan petir terjalin dan meleduk dengan cahaya yang menyilaukan, ditambah dengan kesengsaraan si Urgawi yang terus turun, langsung membelah badan fisik Ye Kui yang baru saja pulih berkeping-keping. Untungnya, Yuan Shen dari Ye Kui tidak mengalami trauma. Biksu suci Gunung Roh terus melafalkan sutra, dengan sengaja mengganggu Ye Kui, yang belajar dengan cara yang sulit, menatap jiwanya dan memblokir suara dari dunia luar, dan berkonsentrasi pada kesengsaraan si Urgawi. Perampokan si Urgawi datang satu demi satu, seolah-olah mereka sepadat hujan lebat. Setiap ledakan menyebabkan gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, seakan-akan mereka akan merobek-robek bumi. Badan Ye Kui berkembang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berjuang mati-matian melawan perampokan dan guntur, dan berkali-kali, dia terbelah dan hancur, tetapi dia tidak berkecil hati, dan mengatupkan giginya dan terus melewati perampokan. 1 jam penuh telah berlalu. Akhirnya, dalam gemuruh yang memekakan telinga, guntur perampokan menghilang tanpa jejak, dan langit kembali cerah. Ye Kui secara resmi melangkah ke alam Sage Agung. Meskipun Ye Kui telah selamat dari kesengsaraan si Urgawi, dia juga kelelahan,
dan baru saja menghadapi pemboman tanpa henti dari kesengsaraan si Urgawi, dia telah lama mengubah penampilannya. Pada saat ini, Ye Kui berdiri di sana tak bergerak, tertutup arang, seperti sepotong arang. Dagingnya penuh dengan lubang dan tulang-tulangnya patah dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia adalah tunggul yang disambar petir, hampir layu. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari badan Ye Kui. Detik berikutnya, kulit hitam hangus di permukaan badannya berdesir, menampakkan kulit bayi yang baru lahir yang bersinar dengan cahaya langit. Ye Kui dengan cepat berganti pakaian putih dan berdiri di sana, rambut hitamnya terbang dan matanya seterang listrik, seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, dengan aura yang tak tertandingi. Dia dengan hati-hati merasakannya, dan sekarang badannya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Esensi hidupnya seperti gelombang, dia memiliki kekuatan langit yang tak ada habisnya, dan keadaannya dalam kondisi terbaiknya. Linda Bird dan yang lainnya sangat bersemangat. Bos telah berhasil dalam kesengsaraannya. Kakak laki-laki telah menerobos ke alam orang suci agung. Bakat kehidupan abadi, sangat langka di dunia. Masing-masing dari mereka berseru kaget, mereka semua dikejutkan oleh bakat Ye Kui, karena baru beberapa saat sejak Ye Kui menjadi seorang suci, siapa tahu, dia telah menerobos alam suci besar lagi dengan begitu cepat. Dalam waktu singkat, Ye Kui telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai banyak orang seumur hidup. Kecepatan kultivasi yang menakutkan ini hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata. Menakutkan sekali. Guru-guru terlalu kuat. Beberapa senior dari ras iblis berkata dengan penuh semangat. Layak menjadi orangku. Rubah putih kecil memandang Ye Kui, matanya berputar-putar dengan mata air, dan diam-diam berkata, suamiku telah menerobos alam Sage Agung, jadi kekuatan tempurnya pasti berlipat ganda, dan dia pasti lebih kuat dalam menyiram bunga dan melonggarkan tanah. Di tempat kejadian, ada 2 orang dalam suasana hati yang tidak bahagia. Yang pertama secara alami adalah Biksu Suci Gunung Roh, melihat Ye Kui berhasil melewati ambang pintu di depannya, yang membuat hatinya melonjak dengan amarah yang mematikan. Dia sangat ingin membunuh Ye Kui, tetapi dia tidak bisa membuatnya terbunuh karena fisiknya yang istimewa. Adapun orang lain yang kesal, itu adalah Alis Panjang. Melihat bahwa Ye Kui telah berhasil bertransisi dan melangkah ke alam Great Sage, dia langsung menjadi seperti terong yang membeku. Nenek, jalan kemiskinan baru saja menjadi orang suci, dan anak mengkel itu menerobos ke alam orang suci besar, bagaimana ini akan membiarkan jalan kemiskinan hidup di masa depan? Saya ingin diam-diam belajar keras dan berlatih keras untuk bergegas mendahului anak mengkel itu untuk menerobos ke alam Great Saint. Dalam hal ini saya dapat menemukan kesempatan untuk berdebat dengan anak mengkel itu dan dengan demikian memberinya pelajaran, tetapi sekarang tidak apa-apa, tidak ada kesempatan sama sekali. Tampaknya dalam kehidupan ini, Tao Yang Malang tidak akan pernah punya waktu untuk berbalik di depan anak mengkel itu. Ya ampun, kenapa kau begitu baik pada anak mengkel itu? Hanya karena dia tampan. Astaga, mengapa kamu seperti beberapa wanita yang hanya melihat nilai nominal dan bukan substansi, terlalu dangkal. Aku bilang dewa, jangan paksa aku atau aku akan melakukan operasi plastik. Alis Panjang merasa tertekan setengah mati di dalam hatinya. Amitabha Buddha, Biksu Suci Gunung Roh mengatupkan kedua tangannya, melafalkan nama Buddha, dan berkata sambil tersenyum, Biksu Ye, selamat karena telah melangkah ke alam Resi Agung. Untuk dapat menerobos alam Resi Agung pada usia ini, Anda memiliki bakat yang baik. Kata-kata itu berubah. Sayang sekali, kamu masih belum cocok untuk aku. Biksu Suci Gunung Roh tidak menyembunyikan penghinaan di wajahnya, seolah-olah dia berkata kepada Ye Kui, bahkan jika Anda menerobos ke alam orang suci agung, masih mudah bagi saya untuk menekan Anda. Benarkah begitu? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Saat kata-kata Ye Kui jatuh, niat bertempur yang kuat meleduk dari badannya. Setelah melihat kekuatan Biksu Suci Gunung Roh dengan matanya sendiri, Ye Kui tahu bahwa meskipun dia telah menerobos ke alam Sage Agung, dia tidak bisa menjadi tandingan Biksu Suci Gunung Roh. Orang harus tahu bahwa Biksu Suci Gunung Roh telah menekan rubah putih kecil dan Raja Chou Agung dengan sentuhan ringan, dan keduanya adalah kultivator suci agung. Alasan mengapa Ye Kui masih ingin bergerak adalah karena dia ingin menguji kedalaman Biksu Suci Gunung Roh, dia ingin tahu, seberapa besar jarak antara dirinya dan Biksu Suci Gunung Roh.
Karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan memberimu kesempatan. Biksu suci Gunung Roh tersenyum tipis, bergeraklah. Ye Kui memutar kepalanya dan melirik Raja Chou Agung yang tertindas. Raja Chou Agung langsung mengerti, dan dengan sebuah pikiran, cambuk pemukul dewa terbang keluar dan mendarat di telapak tangan Ye Kui. Sebelumnya, Ye Kui telah meminjamkan cambuk pemukul dewa kepada Raja Chou Agung. Segera setelah itu, pedang Chou Zhenguo yang agung melengkung di udara dan digenggam di tangan Ye Kui. Ye Kui memegang pedang di satu tangan dan cambuk di tangan lainnya, dan pakaian putihnya tidak berangin, seperti roh abadi di dunia. Dia seperti roh abadi duniawi. Biksu suci Gunung Roh tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu, berkata dalam hatinya, Ye Changsheng ini, dia terlahir dengan kulit yang bagus, tidak heran penguasa kerajaan 10.000 iblis akan jatuh cinta padanya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menghancurkan kulitmu ini, dan kemudian benar-benar menekanmu, sehingga kamu akan menderita untuk selamanya, kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ketika saatnya tiba untuk melihat keadaanmu yang menyedihkan, aku khawatir aku tidak membutuhkan aku untuk melakukan apapun. Penguasa kerajaan 10.000 iblis akan dengan sukarela berlutut di depanku dan memohon padaku untuk menghormatinya. Saat biksu suci Gunung Roh berfantasi, Ye Kui menyerang. Ye Kui menghilang dari posisi semula dalam sekejap, seperti cahaya mengambang, mendekati biksu suci Gunung Roh dalam sekejap, cambuk pedangnya jatuh pada saat yang sama. Pedang Chou Zhenguo yang agung melepaskan ki pedang emas, tajam tanpa henti dan penuh dengan kebangsawanan kerajaan. Cambuk pemukul dewa terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tetapi pada kenyataannya, itu juga mengandung kekuatan yang sangat kuat. Pedang Chou Zhenguo yang hebat dan cambuk dewa pemukul secara bersamaan mendarat di atas perisai lonceng emas, bergema dengan suara yang mengejutkan seolah-olah mereka mengenai senjata absolut. Ye Kui terkejut sampai-sampai tangannya mati rasa karena mulut harimau, dan badannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur puluhan langkah. Setelah Ye Kui berdiri dengan kokoh, dia mendongak dan sekarang perisai lonceng emas tidak rusak. Dasar kutu kupret, Ye Kui mengutuk, pertahanan biksu suci Gunung Roh terlalu menakutkan. Meskipun wilayahmu telah meningkat, kecepatanmu menjadi lebih cepat, dan kekuatan tempurmu lebih kuat, itu tidak cukup untuk menghadapiku. Saat kata-kata biksu suci Gunung Roh jatuh, dia mengulurkan jari Buddha emas dan mengarahkannya ke Ye Kui. Tiba-tiba, Ye Kui merasakan krisis hidup dan mati dan buru-buru menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, jari Buddha dari biksu suci Gunung Roh itu terlalu cepat, menjulur dengan cepat, dan Ye Kui tidak bisa menghindar sama sekali. Jari Buddha biksu suci Gunung Roh menebas, seperti pedang tercepat di dunia, langsung membelah Ye Kui menjadi dua bagian, dengan darah memercik setinggi beberapa kaki. Tak tertahankan dan sangat lemah. Biksu suci Gunung Roh mengejek tanpa ampun. Ye Kui meraung, dagingnya yang pecah langsung menutup dan menyembuhkan lukanya dalam sekejap mata. Di alamnya, jika dia ingin memulihkan luka dan dagingnya, dia bisa melakukannya dalam hitungan menit dan detik. Yang lainnya dipenuhi dengan kengerian. Mereka semua tahu bahwa Ye Kui memiliki kemampuan untuk membunuh musuh-musuhnya di seluruh level, dan meskipun masih ada celah antara wilayahnya dan biksu suci Gunung Roh, itu tidak terlalu buruk sehingga dia bahkan tidak bisa memblokir satu jari pun dari pihak lain, bukan? Dari sini, dapat dilihat bahwa biksu suci Gunung Roh sama sekali bukan kultivator raja bijak biasa, dan kekuatannya tak terbayangkan. Alis panjang buru-buru menyuarakan pengingat, anak mengkel, cepat gunakan kartu bawah. Hati Ye Kui pahit ketika dia mendengar kata-kata alis panjang, dia sudah lama ingin menggunakan kartu bawahnya, tetapi kartu bawah tidak mendengarkannya. Sampai sekarang, dia tidak dapat memobilisasi artefak langit dan api eksotis tingkat raja. Kakak, kapan saya bisa menggunakan kuali Qiankun? Ye Kui tidak bisa membantu tetapi bertanya. Mengekspos kartu paling bawah akan merugikanmu. Suara wanita yang menyenangkan keluar dari dalam peti mati emas. Ye Kui menambahkan, meskipun saya telah menerobos ke alam Great Sage sekarang, keledai botak tua itu terlalu kuat dan saya tidak bisa membunuhnya tanpa menggunakan kartu terbawah saya. Wanita misterius itu berkata, jangan khawatir, targetnya bukan kamu. Ye Kui berkata, tapi dia ingin membunuhku. Wanita itu berkata, jangan khawatir,
Kamu adalah badan abadi tua, abadi, dia tidak bisa membunuhmu. Ye Kui tiba-tiba berpikir dan bertanya, saya memiliki badan yang istimewa, apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh saya? Kamu salah, seseorang bisa membunuhmu. Suara wanita itu berubah, tapi, jelas bukan biksu ini. Lalu siapa itu? Ye Kui bertanya. Wanita itu menjawab, mengetahui terlalu banyak sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Ya, itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun keledai botak yang mati ini tidak dapat membunuhku, tetapi dengan hatinya yang kejam, dia pasti akan menindasku dan kemudian menyiksaku, membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Ketika Ye Kui mengatakan ini, dia punya ide cemerlang dan berkata, kakak, mengapa kamu tidak membantuku menghabisinya? Bunuh dia, buang-buang energi. Wanita itu bersenandung. Ye Kui tercengang, mungkinkah itu, bahkan saudari misterius yang membunuh biksu suci Gunung Roh itu membutuhkan banyak usaha. Orang harus tahu bahwa ketika aliansi 5 faksi dari Tanah Terbuang Timur telah mengepung klan Pedang Awan Hijau, saudari misterius ini telah berjanji kepada Ye Kui bahwa dia dapat turun tangan pada saat kritis, dan mendengarkan nadanya saat itu, sepertinya dia dapat dengan mudah memusnahkan para ahli aliansi 5 faksi. Tapi sekarang, hati Ye Kui terguncang hebat. Jika itu benar-benar terjadi, maka betapa menakutkannya kekuatan biksu suci Gunung Roh. Sepertinya merasakan apa yang ada di benak Ye Kui, suara seorang wanita datang dari dalam peti mati emas dan berkata, seekor semut biasa, bagaimana dia memenuhi syarat untuk membuatku mengambil tindakan. Membunuhnya hanya membuang-buang energi saya. Jadi seperti inilah kejadiannya. Sudah kubilang, saudari misterius itu begitu kuat, bagaimana mungkin dia bisa melakukan upaya untuk membunuh biksu suci Gunung Roh? Ye Kui menghembuskan nafas panjang. Pertanyaannya adalah, jika saudari misterius itu tidak bergerak dan tidak membiarkan dia menggunakan kartunya, lalu apa yang harus dia lakukan untuk membunuh biksu suci Gunung Roh? Old Nine, kenapa kamu tidak membantuku? Ye Kui mulai memukul Old Nine lagi. Lao Jiu berkata, saya ingin membantu Anda, hanya. Sebelum kata-kata itu selesai, suara wanita itu terdengar dari dalam peti mati emas, dagingnya tidak lengkap dan kekuatannya terbatas, bahkan jika dia membantumu, dia tidak akan bisa membunuh tahi lalat itu, sebaliknya, dia akan kehabisan tenaga dan tertidur lelap, jadi lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ye Kui terdiam beberapa saat, berpikir, biksu suci Gunung Roh sangat kuat, Anda benar-benar memanggilnya tahi lalat, lalu apa itu Lao Jiu dan saya di mata Anda? Aduh, Lao Jiu menghela nafas dan berkata kepada Ye Kui, apa yang dia katakan adalah benar, saat ini badan fisik saya tidak lengkap, saya benar-benar bukan tandingan biksu itu. Itu semua salahmu. Lao Jiu mulai menyalahkan Ye Kui lagi dan berkata, sudah lama saya katakan untuk membantu saya menemukan badan fisik yang lengkap, bukannya saya membual. Jika saya memiliki badan fisik yang lengkap, saya dapat menghancurkan biksu itu dengan satu jari, belum lagi biksu itu, meskipun itu adalah. Berbicara di sini, Lao Jiu tiba-tiba diam. Bahkan jika apa? Ye Kui bertanya. Tidak ada. Lao Jiu buru-buru menutupinya. Suara wanita misterius itu terdengar dan berkata, dia mencoba mengatakan bahwa jika dia memiliki badan fisik yang lengkap, bahkan aku pun bisa menekannya. Lao Jiu buru-buru menjelaskan, saya tidak mengatakan itu, jangan salah paham. Meskipun kamu tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, itulah yang kamu pikirkan di dalam hatimu, pria jantan, apa salahnya bersikap jujur? Wanita itu berkata, kamu tidak perlu menjelaskan, karena kamu tidak melebih-lebihkan, jika kamu memiliki badan yang sempurna, aku sama sekali bukan tandinganmu. Ye Kui terkejut sejenak, apakah Old Nine begitu kuat? Suara wanita itu tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, namun, sebelum dagingnya ditemukan, kamu sebaiknya tetap rendah hati di depanku, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Baiklah, Lao Jiu menjawab dengan patuh. Ye Kui mendengar percakapan mereka dan mendapatkan dua informasi penting. Pertama, 9 tua dulunya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kakak misterius. Kedua, saudari misterius tampaknya pandai berbicara, tetapi pada kenyataannya, dia juga pemarah. Tapi itu normal,
Tanyakan saja, wanita mana di bawah kolong langit ini yang tidak memiliki sifat pemarah. Aku juga tidak tahu apa asalnya, mengapa dia bersembunyi di dalam peti mati. Ye Kui merasa bingung. Pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi dan berkata, target biksu itu bukan kamu, kamu tidak perlu takut padanya. Selain itu, kamu memiliki badan panjang umur tua, kamu bisa abadi, biksu itu tidak bisa membunuhmu. Ye Kui berkata, tapi dia akan menindas saya. Wanita itu berkata, lagi pula kamu tidak akan mati, jadi apa yang kamu takutkan? Tiba-tiba, Ye Kui memikirkan sebuah ide dan berkata, saudari, sebelumnya saya mati 9 kali dan menerobos ke alam Great Sage, jika saya mati beberapa kali lagi, apakah kultivasi saya masih akan menerobos? Bisa, wanita itu berkata, inilah kehebatan badan umur panjang tua, dalam pergantian antara hidup dan mati, kultivasi dapat ditingkatkan. Ketika Ye Kui mendengar ini, hatinya sangat gembira dan dia berkata, bagus, biarkan keledai botak tua itu membuatku terbunuh beberapa kali lagi, lalu aku bisa menghancurkannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Wanita itu berkata, dia telah membantumu menerobos kultivasi, jadi jika dia membuatmu terbunuh lagi, kamu tidak akan bisa meningkatkan kultivasimu. Apa maksudmu? Ye Kui bingung. Wanita itu berkata, tidak semua orang dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Waktu, tempat, dan orang-orang di surga sangat diperlukan. Terlebih lagi, biasanya ketika Anda berada dalam situasi putus asa, pencerahan Anda meningkat, dan Anda merasakan misteri hidup dan mati, Anda dapat menerobos kultivasi Anda. BTW, biksu itu telah membantumu sekali, selanjutnya, bahkan jika dia membuatmu terbunuh 1000 kali, kamu tidak akan bisa meningkatkan kultivasimu. Ye Kui berkata, bagaimana dengan orang yang berbeda? Biarkan Lao Jiu membuatku terbunuh. Itu juga tidak akan berhasil. Wanita itu berkata, saya hanya mengatakan bahwa waktunya tepat dan orang-orangnya hilang. Ye Kui berkata, mendengarkan kata-katamu, tidak akan berhasil jika aku bunuh diri beberapa kali. Tentu saja tidak. Wanita itu berkata, menerobos adalah tentang kesempatan, meskipun badan abadi tua Anda istimewa. Jika Anda dapat menerobos kultivasi Anda bahkan jika Anda bunuh diri, maka tidak perlu berkultivasi sama sekali. Anda dapat menjadi raja jika Anda bunuh diri setiap saat. Ada beberapa fisik khusus di dunia ini yang tidak perlu berkultivasi untuk tumbuh dalam kultivasi. Anda akan melihatnya nanti. Ye Kui berkata, saat ini, saya tidak dapat meningkatkan kultivasi saya, dan saya tidak dapat menggunakan artefak langit dan api eksotis tingkat raja saya, dan kalian masih tidak akan membantu saya, jadi bagaimana lagi saya bisa melawan keledai botak tua itu? Wanita itu berkata, ingat kata-kataku. Lakukan urusanmu sendiri, lakukan kesulitanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, tidak ada suara lagi. Ye Kui sangat tertekan. Setelah setengah hari, tidak ada yang bisa membantu saya menemukan solusi, atau saya harus menghadapinya sendiri, saya benar-benar terlalu sulit. Anak mengkel, cepat gunakan kartu paling bawah. Alis panjang meraung sekali lagi. Biksu suci Gunung Roh tertawa, pelajar Ye, kamu masih memiliki kartu bawah yang belum kamu gunakan. Cepat keluarkan, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk melemparkannya nanti ketika aku menekanmu. Ye Kui mendengus dingin dan berdiri di sana seolah-olah dia bernapas dengan langit dan bumi dan berbagi nasib semua hal. Matanya tegas dan pendiriannya tegak, seolah-olah dia adalah puncak gunung yang tinggi yang berdiri di tengah-tengah formasi pertempuran Raja Agung. Tiba-tiba, badan Ye Kui bergerak dan mulai melakukan penguasaan yang telah diajarkan Dokuro Wu Fei kepadanya jurus 9 langkah dan 9 siurga. Hanya kakinya yang terlihat sedikit mengarah ke udara saat dia mengambil langkah pertama. Dengan langkah ini, sosoknya tampak sedikit bergetar, tetapi segera setelah itu, kekuatan agung menyembur keluar dari dalam dirinya, seperti sungai yang mengalir deras, tak terbendung. Saat langkah kedua diambil, aura Ye Kui menjadi lebih tegas, seolah-olah pedang bersarung dan tajam. Sosoknya menjulang di kehampaan, dan setiap langkahnya disertai dengan gelombang udara yang kuat yang mengguncang kehampaan di sekitarnya hingga sedikit bergetar. Langkah ketiga, langkah keempat.
Langkah Ye Kui menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sosoknya meninggalkan jejak bayangan sisa di kehampaan, seolah-olah ada 9 Ye Kui yang mengambil langkah pada saat yang bersamaan. Setiap langkah diiringi dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh kehampaan. Ketika Ye Kui mengambil langkah ke-9, seluruh langit dan bumi tampak bergetar. Auranya telah mencapai puncaknya, dan aura yang kuat meleduk darinya dan langsung menuju ke awan. Sosoknya menjadi semakin besar dan semakin besar di dalam kehampaan, seolah-olah itu adalah gunung yang tinggi yang berdiri di antara langit dan bumi. Pada saat ini, esensi Ye Kui telah mencapai kondisi puncaknya, dan auranya sangat mencengangkan dan mengintimidasi. Seolah-olah udara di sekitarnya dipadatkan oleh auranya, membentuk ruang hampa. Adapun Ye Kui, dia berdiri di tengah zona vakum ini, seperti dewa yang tak terkalahkan yang menghadap ke seluruh dunia. Kerumunan jelas merasa bahwa kekuatan pertempuran Ye Kui telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Secara khusus, Raja Chou Agung dan Rubah Putih Kecil sama-sama merasakan tekanan yang sangat kuat dari badan Ye Kui. Meskipun Changsheng baru saja menerobos alam Great Sage, kekuatan pertarungannya saat ini sudah jauh melampaui saya. Jika saya melawannya, maka saya pasti tidak akan menjadi lawannya. Bakat Changsheng sulit ditemukan di seluruh dunia, layak menjadi seorang jenius dengan kualifikasi seorang Raja Agung. Raja Chou Agung terkejut sekaligus gembira di dalam hatinya, memikirkan hal ini, dia melirik biksu suci Gunung Roh lagi, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran lagi, diam-diam berkata, "Ya Dewa, engkau harus memberkati Changsheng." Pada saat yang sama, sepasang mata indah rubah putih kecil itu menatap Ye Kui tanpa berkedip, mata mereka berdesir dengan warna yang berbeda, dan hati mereka berdebar. Dia merasa bahwa Ye Kui saat ini sangat tampan. Layak menjadi priaku, hehehe. Biksu suci Gunung Roh tersenyum jijai ketika dia melihat bahwa kekuatan pertempuran Ye Kui telah meningkat pesat setelah mengambil 9 langkah. Ye Changsheng, apakah ini kartu terbawahmu? Terlalu lemah. Bahkan jika Anda telah meningkatkan kultivasi Anda, di depan aku, Anda masih selemah semut. Kata-katanya tajam, sama sekali tidak membuat Ye Kui menatap matanya. Ye Kui tidak berbicara, memegang pedang Chou Zhen Guo yang agung, berdiri dengan bangga di kehampaan. Telapak tangan Ye Kui yang lain, dengan lembut diseka dari bilah pedang, dan retakan muncul di kulitnya. Seketika, bilah pedang itu tampak seperti binatang buas yang rakus menghisap darah Ye Kui. Beberapa saat kemudian, Ye Kui menarik telapak tangannya, dan tangan yang memegang pedang dengan lembut bergetar, dan seketika, pedang Chou Zhenguo yang hebat terbuka melawan angin dan membesar dengan tajam. Dalam sekejap mata, pedang Chou Zhenguo yang agung berubah menjadi lebih dari 100 sang, tebal dan berat, seperti puncak gunung, melepaskan cahaya bercahaya di atasnya, dengan ketajaman tak berujung, seolah-olah itu adalah pedang raksasa yang menembus langit. Ye Kui mengayunkan pedang raksasa itu, pedang itu menghancurkan kehampaan, dan dimanapun ia lewat, semuanya hancur berantakan. Pedang raksasa Tongtian membawa momentum pedang yang kuat, dan dengan satu pukulan, pedang itu menebas ke arah biksu suci Gunung Roh. Pedang raksasa Siurgawi menebas di atas perisai lonceng emas dengan ledakan yang memekakkan telinga, namun, perisai lonceng emas tidak terlukai. Apa? Ye Kui terkejut. Dia baru saja memberi makan pedang besar Chou Zhenguo dengan darahnya, dan meskipun dia belum sepenuhnya mengaktifkan pedang kerajaan ini, kekuatan pedang ini luar biasa. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia menyangka bahwa pedang itu akan tetap gagal menembus pertahanan biksu suci Gunung Roh. Semprul, pertahanan biksu tua ini terlalu menakutkan. Memiliki pertahanan yang begitu kuat, bahkan jika itu adalah ahli dari alam yang sama dengannya, aku khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak heran dia berani dan begitu sombong. Hati Ye Kui penuh kebencian dan kemarahan. Benci karena biksu suci Gunung Roh terlalu sombong, dan marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap biksu suci Gunung Roh kecuali dia menggunakan kartu bawah pamungkasnya. Namun, kartu bawahnya tidak bisa digunakan. Wanita misterius di dalam peti mati emas telah lama merapal cara untuk membuat Ye Kui tidak dapat memobilisasi artefak langit dan api eksotis tingkat raja. Apa yang harus dilakukan? Ye Kui berpikir keras. Kartu terbawah tidak dapat digunakan, dan dengan kekuatannya sendiri,
Belum lagi membunuh biksu suci Gunung Roh, dia bahkan tidak dapat melukainya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan situasi? Ye Kui sakit kepala. Sejak debutnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, terlalu rumit. Jika dia sendirian, tidak apa-apa, masalahnya adalah dia akan ditekan oleh biksu suci Gunung Roh, dia tidak bisa mati. Kuncinya adalah masih ada rubah putih kecil dan alis panjang di tempat kejadian. Orang-orang ini adalah wanitanya atau saudara laki-laki dan teman-temannya. Jadi apapun yang terjadi, Ye Kui harus menemukan cara untuk mengusir biksu suci Gunung Roh. Saat Ye Kui berpikir, biksu suci Gunung Roh mengulurkan jaringnya dan menjentikannya ke pedang raksasa Tontian. Suara tajam bergema di langit dan bumi. Dalam sekejap, pedang Chou Zhen Guo yang hebat bergetar seolah-olah telah diserang dengan keras, badannya kembali ke ukuran aslinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Ada juga kekuatan kuat yang mengalir ke lengan Ye Kui melalui badan pedang, dan seketika, Ye Kui terlempar keluar, memuntahkan darah dari mulutnya. Terlalu lemah, biksu suci Gunung Roh mengejek tanpa ampun. Saat kata-kata itu jatuh, ribuan cahaya Buddha terpancar dari badan biksu suci Gunung Roh, dan seluruh orang itu seperti putaran matahari yang menyala, bersinar terang. Kemudian, seperti dewa, dia melangkah maju dengan tenang dan mendekati Ye Kui selangkah demi selangkah. Langkahnya tumpul dan penuh ritme, seperti suara iblis yang merenggut nyawa. Saat dia melihat, biksu suci Gunung Roh semakin dekat dan lebih dekat dengan Ye Kui, ketika tiba-tiba, badan kekar turun dari langit dan dengan keras menabrak sisi Ye Kui. Tanah bergetar, kuat. Ye Kui sangat gembira saat melihat sosok kurus ini. Tuan, maaf saya terlambat. Nyu Dali berkata dengan nada meminta maaf. Kamu datang tepat pada waktunya. Ye Kui mengedipkan mata pada Nyu Dali. Nyu Dali mengerti dan diam-diam menyerahkan jimat pedang kepada Ye Kui. Bersambung.